salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Anastasia Yusyan Putri. Perkenalkan nama saya Jessica. Perkenalkan nama saya Nurkaris Putri. Perkenalkan nama saya Punggali Febriana. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas tentang sistem saraf otonom yang terdiri dari dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Berikut videonya. Anatomi dan fisiologi sistem saraf otonom. Pengertian dari sistem saraf otonom ialah sistem saraf otonom atau saraf tak sadar merupakan bagian dari sistem saraf tepi yang terletak khusus pada sumsum tulang belakang yang bekerja mengatur dan mengendalikan otot jantung, otot-otot polos, dan sejumlah kelenjar secara permanen. Artinya, sistem saraf tersebut bekerja melayani berbagai struktur dalam tubuh. Misalnya, jantung, paru-paru, sistem pencernaan, pembuluh darah, kantong kemih, dan kelenjar keringat. Disebut sistem saraf otonom karena sifat kerja sistem saraf ini tidak menurut kemauan atau kehendak kita. Sistem ini merupakan sistem saraf eferen atau motorik yang mempersarafi organ visceral umum, mengatur, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan aktivitas vital termasuk pencernaan, suhu badan, tekanan darah, dan segi perilaku emosional lainnya. Bagian sistem saraf inilah yang mengatur fungsi visceral tubuh disebut sebagai sistem saraf otonomik. Sistem ini membantu mengatur tekanan arteri, motilitas, dan sekresi gastrointestinal, pengosongan kandung kemih, berkeringat, suhu tubuh, dan banyak aktivitas lainnya, di mana beberapa di antaranya atau sebagian diatur oleh sistem saraf otonom. Salah satu sifat yang menonjol dari sistem saraf otonomik adalah kecepatan atau intensitas yang ada di dalam sistem saraf ini dapat mengubah fungsi visceral atau refleks otonom. Seringkali, sistem saraf otonom ini bekerja sebagai refleks visceral. Jadi, sinyal pusat di dalam ganglion otonomik, medula, batang otak atau hipotalamus, pusat-pusat ini sebaliknya akan menjalankan respon refleks yang sesuai kembali ke organ-organ visceral dan mengatur organ-organ tersebut. Sistem saraf otonom bergantung pada sistem saraf pusat dan antara keduanya dihubungkan oleh urat-urat saraf eferen, dan saraf eferen ini seolah-olah berfungsi sebagai sistem saraf pusat saraf otonom, terutama berkenaan dengan organ-organ dalam. Menurut sifat kerjanya, terbagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang pertama, pengertian saraf simpatik. Saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik, seperti mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Anatomi dan fisiologi saraf simpatis. Saraf simpatis merupakan rangkaian dua buah neuron. Neuron yang meninggalkan sumsum tulang belakang tidak langsung menuju ke suatu organ tubuh, tetapi berakhir dulu pada suatu sinapsis yang ada di dalam ganglion. Dari ganglion baru, kemudian dengan perantaraan neuron yang lain menuju ke organ tubuh. Sistem simpatis memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang yang menempel pada sumsum tulang belakang, sehingga memiliki serabut praganglion pendek dan serabut postganglion yang panjang. Serabut praganglion adalah serabut saraf yang menuju ganglion dan serabut saraf yang keluar dari ganglion disebut serabut postganglion. Berdasarkan letaknya, ganglia simpatis digolongkan menjadi yang pertama, ganglia cervicalis adalah ganglia paravertebral dari sistem saraf simpatik dan memiliki 3 ganglia lainnya, yaitu ganglia cervicalis superior, ganglia cervicalis tengah, dan ganglia cervicalis inferior. Yang kedua, ganglia thoracalis adalah ganglia paravertebral yang biasanya memiliki 12 bagian. Ganglia ini terletak di posterior pada pleura costovertebral. Ganglia ini mempunyai rumus komunikans berwarna putih dan abu-abu.
Rami putih membawa serabut simpatik yang timbul di sumsum tulang belakang ke dalam batang simpatik. Yang ketiga, ganglia lumbalis adalah ganglia yang mempunyai 5 bagian, yaitu lumbar ganglion, lumbar simpatik kein, hypergrasis plexus, psoas major, left crus, dan medial akurat ligamen. Fungsi saraf simpatis yaitu mempercepat denyut jantung, mempersempit diameter pembuluh darah, memperlambat proses pencernaan, memperkecil bronkus, menurunkan tekanan darah, memperlambat gerak peristaltis, memperlebar pupil, menghambat sekresi empedu, dan meningkatkan sekresi adrenalin. Yang kedua, saraf parasimpatik. Pengertian dari saraf parasimpatik yaitu saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Anatomi dan susunan saraf parasimpatik. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubung-hubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Fungsi dari saraf parasimpatik umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubung-hubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Fungsi saraf parasimpatik. Fungsi saraf parasimpatik yaitu 1. Mengecilkan pupil, 2. Menstimulasi aliran ludah, 3. Memperlambat detak jantung, 4. Memperlebar bronkus, 5. Menstimulasi gerak peristaltis dan sekresi, 6. Menstimulasi pelepasan bilus, 7. Mengerutkan kantong kemih. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa gangguan-gangguan pada sistem saraf. Pertama, meningitis. Penyebab dari meningitis yaitu virus bakteri ataupun jamur yang menyebar masuk ke dalam darah dan berpindah ke dalam cairan otak. Infeksi selaput halus meninges mengelilingi otak dan tulang belakang. 2. Penyakit stroke. Stroke adalah kehilangan fungsi otak secara mendadak yang diakibatkan oleh gangguan suplai darah ke bagian otak. Biasanya, stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. 3. Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Kondisi ini banyak ditemukan pada orang-orang di atas 65 tahun. Penyebab pastinya penyakit Alzheimer belum diketahui, akan tetapi diduga Alzheimer terjadi karena pengendapan protein di dalam otak, sehingga mengalami asupan nutrisi ke sel-sel otak.